Video ini dipersembahkan oleh Mediatama Academy. Training ketiga, langsung kerja. Halo teman K3, peserta ahli K3 umum. Senang sekali bisa berjumpa dengan teman K3 semua. Nama saya Giri Ditya. Saya saat ini menjabat sebagai Kepala Subdit Pengawasan Norma Mekanik Pesawat Uap dan Bejana Tekan. Di sini ada nomor telepon dan email saya untuk bisa dihubungi sewaktu-waktu. Silakan apabila teman ketiga ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan mekanik pesawat uap dan bejana tekan. Untuk materi kebijakan ini, saya akan jelaskan dahulu mengenai peran daripada Kementerian Ketenagakerjaan dan khususnya di Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Subdirektorat Pengawasan Norma Mekanik Pesawat Uap dan Bejana Tekan. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia itu terdiri dari beberapa dirjen. Di sini ada Dirjen Binwasnaker dan K3. Dirjen Binwasnaker dan K3 itu memiliki 5 direktorat dan 1 sesdirjen. Untuk Direktorat Pengawasan Norma K3 itu berada langsung di bawah Dirjen Binwasnaker dan K3. Direktorat Pengawasan Norma K3 ini kemudian di lapangan juga dibantu oleh balai-balai K3 yang tersebar di seluruh Indonesia seperti Medan, Bandung, Samarinda, Makassar, dan Medan. Kemudian untuk tugas daripada Direktorat PNK 3 sesuai dengan Permenaker nomor 13 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Ketenagakerjaan, yaitu PNK 3 melakukan perumusan kebijakan. Di sini kebijakan-kebijakan terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja itu dirumuskan. Kemudian selain itu juga setelah kebijakan dirumuskan dilaksanakan untuk kebijakannya. Kemudian juga disusun normanya. Di sini norma, standar, prosedur dan kriteria. Kemudian juga pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan juga evaluasi dan pelaporan di bidang PNK 3. Nah, Direktorat PNK 3 sendiri ini terdiri dari beberapa subdirektorat. Untuk pengawasan norma mekanik pesawat bejana tekan itu terdiri dari 2 seksi, yaitu seksi pengawasan norma mekanik dan seksi pengawasan norma pesawat uap dan bejana tekan. Kemudian untuk subdit pengawasan norma mekanik pesawat uap dan bejana tekan, di seksi mekaniknya itu ada norma pesawat angkatan angkut, norma pesawat pendekatan produksi. Kemudian di seksi pesawat uap dan bejana tekan ada norma pesawat uap dan norma bejana tekanan dan tangki timbun. Nah, di sini untuk pesawat angkatan angkut itu yang akan kita bahas di video kali ini. Dasar hukum daripada pengawasan norma pesawat angkatan angkut itu dimulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, kemudian Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 85 tentang pesawat angkatan angkut, kemudian Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2010 tentang operator pesawat angkat dan angkut. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa pesawat dan angkut di sini mengapa harus diawasi? Kemudian pesawat angkatan angkut itu sangat banyak jenis dan rupanya. Objek pesawat angkat angkut yang mana yang dilakukan pengawasan? Kemudian, dengan tujuan apa? Di mana pengawasannya? Siapa yang mengawasi? Bagaimana cara mengawasinya? Dan dasar hukumnya apa?
Kemudian di sini adalah untuk dasar hukum dan pengawasannya sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Dan kemudian mengapa diawasi? Itu adalah karena pesawat angkat dan angkut memiliki sumber bahaya yang bisa berasal daripada pesawatnya sendiri atau dari operatornya. Di mana pesawatnya itu sendiri itu memiliki potensi bahaya di bagian-bagian yang bergerak, bagian yang menanggung beban, kemudian gas buang, kemudian juga dari operatornya, kemampuan dan keterampilan operator itu sendiri. Di sini yang berperan adalah untuk pembinaan operatornya. Jadi operator harus yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan pesawat dan angkat dan angkut yang dioperasikannya. Apabila ini terjadi, ya, potensi bahaya ini terjadi, itu dapat mengakibatkan kecelakaan. Bisa berupa terjungkit atau terguling, bisa terjepit, bisa peledakan atau lainnya, juga termasuk penyakit akibat kerja. Contohnya apa penyakit akibat kerja? Contohnya seperti tremor atau mengalami sesak napas karena gas buang dan lain sebagainya. Nah, untuk itu bagaimana supaya tidak terjadi kecelakaan? Itu harus dikendalikan. Bagaimana mengendalikannya? Ada ruang lingkupnya. Siapa yang mengawasinya? Bagaimana caranya? Ya, itu akan dijelaskan nanti oleh tim saya nanti selanjutnya. Kemudian dalam pengendaliannya itu konstruksinya misalnya ya di pesawat angkat dan angkut itu konstruksinya harus kuat. Kemudian safety device-nya terpasang dan berfungsi dengan baik, layak pakai, sudah dilakukan pemeriksaan dan pengujian. Kemudian operatornya memakai alat pelindung diri yang sesuai. Kemudian juga mesinnya juga dirawat dengan baik. Peralatan pesawat angkat dan angkut itu dirawat dengan baik dan mengoperasinya sesuai dengan manual atau SOP oleh orang yang berwenang. Kenapa? Karena kita harus menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dan orang lain, menjamin penggunaan pesawat angkat dan angkut aman dipakai, juga menjamin proses produksinya aman dan lancar. Nah, untuk prinsip pengawasan pesawat angkat dan angkut, prinsipnya adalah preventif, sistematis, dan komprehensif. Itu prinsipnya. Kemudian pesawat angkatan angkut itu juga bagaimana caranya supaya dapat preventif, sistematis, dan komprehensif. Dimulai daripada perencanaannya, pembuatannya, pengangkutannya, perakitan pemasangannya, pengoperasian, perawatan, serta perbaikan modifikasinya. Itu harus melalui tahapan-tahapan yang memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk itu, kesemua langkah-langkah ini harus diikuti agar prinsip preventif, sistematis, dan komprehensif ini dapat dijalankan. Selanjutnya, mari kita ikut mengawal dan melakukan upaya konkret pelaksanaan program dan strategi nasional K3 zaman kerja masing-masing, ya, untuk menciptakan K3 yang unggul agar Indonesia maju. Demikian yang dapat kami sampaikan atas paparannya ini. Semoga paparan ini dapat membantu teman K3 semua untuk memahami norma yang sedang dipelajari. Terima kasih, sampai jumpa lagi.